Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Jesus leoni dia manangamin adamot dan tu pasona konang nangartanang sangap sude amorang dang sonangan alay molo dapat nasasadai totong asrohakuhi norhondi. Shalom, salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi pada renungan pagi ini. Mari kita siapkan hati kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Bapa di surga, kami memohon kekuatan dan hikmat sehingga kami bisa menikmati firman-Mu pada pagi hari ini, dan oleh firman-Mu iman kami semakin dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini Sabtu 20 Juni 2026 diambil dari Yunus 2 ayat 2 berbunyi. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Tema kita hari ini adalah Tuhan mendengarkan. Pernahkah kita merasa di titik terendah hidup kita seolah-olah tidak ada jalan keluar? Merasa bahwa semuanya tidak ada harapan lagi. Ketika kita mengalami situasi tersebut, apakah yang kita lakukan? Bayangkan berada di tempat yang paling gelap, pengap, dan menakutkan yang bisa dibayangkan oleh manusia. Begitulah keadaan Nabi Yunus saat ia terperangkap di dalam perut ikan besar selama 3 hari 3 malam. Ia sedang berada di titik terendah dalam hidupnya. Bukan hanya secara fisik tenggelam di dalam dasar lautan, tetapi juga secara rohani. Ia sengaja melarikan diri dari panggilan Tuhan, memberontak terhadap kehendaknya, dan pada akhirnya menanggung konsekuensi yang mengerikan dan ketidaktaatannya tersebut. Di titik nol inilah, di tempat yang ia sebut dengan putus asa sebagai dunia orang mati atau perut Sheol, Yunus menaikkan doanya. Ada beberapa kebenaran mendalam dari narasi, penderitaan, dan seruan Yunus yang bisa kita renungkan hari ini. Yang pertama adalah kasih karunia di tengah pemberontakan. Seringkali kita manusia berpikir bahwa Tuhan hanya bersedia mendengarkan doa orang-orang yang suci, yang hidupnya lurus, atau yang tidak pernah berbuat salah. Kisah Yunus dengan tegas mematahkan pemikiran tersebut. Yunus sedang menanggung hukuman atas pemberontakannya sendiri. Namun, perhatikan apa yang terjadi saat ia berseru dari kedalaman kesesakannya. Tuhan mendengarkannya. Ini adalah bukti nyata dari kasih karunia Tuhan yang radikal. Dia tidak memalingkan wajahnya atau menutupi telinganya terhadap tangisan anaknya yang hancur hatinya, bahkan ketika kehancuran itu adalah murni akibat dari dosa dan kesalahan sang anak sendiri. Yang kedua, tidak ada titik buta atau blank spot dari kehadiran Tuhan. Di zaman modern ini, kita sangat terbiasa dengan kehilangan sinyal ponsel saat berada di tempat yang terpencil, di dalam lift, atau di basement bawah tanah. Namun bagi Tuhan Sang Pencipta, sama sekali tidak ada blank spot atau titik buta. Tidak ada palung laut yang terlalu dalam, tidak ada ruang depresi yang terlalu kelam, dan tidak ada rasa bersalah yang terlalu berat yang bisa menghalangi jeritan hati yang hancur untuk sampai ke telinganya.
Ketika Yunus berteriak dengan sisa napasnya di dalam perut ikan, suaranya menembus derasnya lautan, menembus tebalnya awan, dan langsung bertata di ruang ganti keadilan dan anugerah Tuhan. Yang terakhir, alat keselamatan yang tidak terduga. Tuhan mendengar dan menjawab doa Yunus, tetapi cara Tuhan bekerja sungguh melampaui akal. Tuhan tidak langsung menjentikan jari atau untuk menteleportasi Yunus ke pantai yang indah. Sebaliknya, ikan besar yang menelannya, yang awalnya terasa sebagai monster, penjara yang menjijikan, dan kuburan yang menakutkan bagi Yunus, sebenarnya adalah alat keselamatan yang Tuhan kirimkan agar ia tidak mati tenggelam di tengah badai. Terkadang, jawaban Tuhan atas doa kita tidak seketika membebaskan kita dari situasi yang tidak nyaman. Ia mungkin membiarkan kita berada di dalam perut ikan, yaitu pergumulan kita sejenak, karena justru disitulah ia sedang menyelamatkan kita, mengubah hati kita, dan membawa kita kembali ke jalan yang benar. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang senantiasa mendengarkan. Terkadang kami merasa berada di tempat yang begitu gelap dan jauh dari-Mu, terperangkap oleh keadaan hidup atau bahkan oleh rentetan kesalahan kami sendiri. Ampunilah kami Tuhan, hari ini dari kedalaman kesesakan kami berseru kepadamu. Kami percaya bahwa telingamu selalu condong untuk mendengar jeritan kami. Rengkuhlah kami dari kedalaman ini, pulihkan hati kami, dan tuntunlah langkah kami kembali ke dalam terang kehendak-Mu. Amin. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa,
persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai hati dan pikiran kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.